Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 2, izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya Khairul Isnan Ma'arif Dan dan saya Tri rekan Amal saya Lestari. akan mempresentasikan tentang ocean current atau arus laut. Kami akan membahas tentang ocean current dan untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Tri Anggun. Baik, terima kasih. Langsung next slide. Baik, yang pertama, lautan dunia itu terus bergerak karena arus memindahkan sejumlah besar air di semua kedalaman. Hal ini pertama kali diketahui oleh pelaut dan pedagang yang berlayar dengan hati-hati yang keluar dari Mediterania di Gibraltar, yang sering hanyut ke pantai Afrika terlepas dari arah angin. Sehingga arus ini berdampak langsung pada banyak aktivitas manusia sehari-hari seperti pelayaran, penangkapan ikan, kegiatan minyak dan gas, dan operasi militer, sehingga arus tersebut harus diperhitungkan. Pada awal abad ke-17, armada penangkapan ikan massal di Jepang memanfaatkan jalur utara untuk keuntungan mereka mencapai hasil tangkapan yang kaya dari semenanjung Kamchatka. Mereka kembali ke rumah dengan berlayar dekat pantai yang arusnya lemah. Selain itu, arus laut juga mendistribusikan kembali panas yang mempengaruhi proses atmosfer. Dengan cara ini, arus laut berdampak pada hampir semua kegiatan operasi maritim. Secara umum, arus tersebut juga berdampak paling kuat pada aktivitas di perairan dangkal daripada di perairan dalam. Dan juga di perairan dangkal, arus tersebut sangat bervariasi melintasi ruang dan waktu. Serta di perairan dangkal, pasang surut menjadi penting dan mungkin menjadi pertimbangan terbesar. Saat air menjadi dangkal, gesekan dan batimetri lebih kuat mempengaruhi arus. Sehingga dampak kumulatif dari efek ini menghasilkan rezim arus perairan dangkal yang memiliki sedikit kemiripan dengan deep water currents. Next. Nah, di lautan yang terbuka, jauh dari pengaruh daratan, arus itu terutama didorong oleh angin, variasi suhu di air laut, salinitas, dan gradien densitas. Dengan faktor pembentukan arus laut berupa gaya gravitasi, gerak rotasi bumi, pergerakan benua, dan topografi. Untuk sirkulasi arus laut, itu bergerak searah jarum jam di belahan bumi utara dan berlawanan arah jarum jam di belahan bumi bagian selatan. Aliran sirkuler yang disebut dengan gyre yang dapat dibagi menjadi beberapa aliran lebih kecil dengan variasi oleh pencampuran berbagai macam jenis air laut. Arus laut memiliki dua tipe, yakni yang pertama ada surface currents atau dikenal dengan surface circulation, terjadi sekitar 10% dari semua air di lautan pada kedalaman 400 meter bagian atas lautan, dengan pendorong utamanya yakni adalah angin. Yang kedua, yakni ada deep water currents atau yang dikenal dengan thermohaline circulation, terjadi pada 90% lautan lainnya yang bergerak di sekitar cekungan laut dengan kekuatan yang didorong oleh densitas dan gravitasi, yakni pendorong utamanya adalah perbedaan densitas yang merupakan fungsi dari suhu dan salinitas yang berbeda. Deep water ini tenggelam ke dalam cekungan laut dalam di garis lintang tinggi, di mana suhunya ini cukup dingin untuk menyebabkan densitas tersebut meningkat. Next. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian surface current. Angin yang bertiup di atas air laut menciptakan gelombang. Ini juga menciptakan surface current, yang merupakan aliran air secara horizontal yang dapat mengalir sejauh ribuan kilometer dan dapat mencapai kedalaman hingga ratusan meter. Arus laut di permukaan ini terjadi skala besar
yang didorong oleh sistem angin global akibat energi dari matahari. Arus ini mentransfer panas dari daerah tropis ke daerah kutub, yang mempengaruhi iklim secara lokal maupun global. Surface current ini terjadi di dekat permukaan laut dan sebagian besar mempengaruhi zona fotografis. Surface currents ditentukan oleh tiga faktor utama. Yang pertama itu ada pola angin global dan regional secara keseluruhan. Ini berhubungan dengan pemanasan matahari, tergantung pada lokasi geografis dan astronomi. Pemanasan matahari tersebut tidak merata di bumi. Jumlah energi matahari yang mencapai di permukaan bumi ini itu maksimum itu terjadi di wilayah ekuator. Hal ini menyebabkan wilayah ekuator mendapatkan sinar matahari dengan sudut yang hampir tegak lurus. Saat garis lintang bertambah, sudut datangnya sinar matahari tersebut berkurang, sehingga jumlah energi matahari yang sama tersebar di area yang lebih luas. Atmosfer menyerap sebagian kecil dari sinar matahari yang menyinari bumi. Dengan demikian, lebih sedikit energi matahari yang mencapai permukaan di lintang yang tinggi. Singkatnya, angin didorong oleh pemanasan matahari yang tidak merata dan putaran bumi, mendorong pergerakan surface current laut. Penggerak utama ini merupakan angin barat yang lebih kuat dan angin pasat yang persisten atau easterlies. Selanjutnya, itu dipengaruhi juga oleh rotasi bumi yang berhubungan dengan gaya Coriolis. Kombinasi dari empat gaya angin permukaan ini, yakni berupa panas matahari, efek Coriolis, dan gravitasi, mengedarkan permukaan laut searah jarum jam di belahan bumi utara dan berlawanan jarum jam di belahan bumi selatan, yang membentuk gyres. Yang ketiga, itu ada bentuk cekungan laut. Dengan contoh, ketika surface currents bertabrakan dengan daratan atau ambang batas lainnya, arus tersebut mengubah arah dari arusnya. Next. Nah, untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Koirul. Baik, saya akan melanjutkan untuk penjelasan selanjutnya, yaitu tentang surface current, di mana eh, bisa dilihat pada gambar arah umum dari surface current itu utamanya berada di Samudra Hindia. Kemudian arus batas barat yang kuat mengalir di sepanjang batas barat cekungan samudra di kedua belahan bumi. Kemudian eh, selanjutnya yaitu deep ocean current. Eh, Beberapa teori mengatakan bahwa arus ini tidak disebabkan oleh angin, melainkan oleh perbedaan densitas massa air, yang densitas massa air itu sendiri yaitu jumlah massa dalam volume tertentu. Kemudian dua faktor utama yang menentukan densitas air laut yaitu salinitas atau jumlah garam terlarut dalam air dan suhu. Semakin banyak garam terlarut dalam air, maka densitasnya akan semakin besar. Suhu juga mempengaruhi kerapatan. Semakin dingin suhunya, maka semakin besar kerapatannya. Hal ini disebabkan oleh suhu yang mempengaruhi volume, tetapi bukan massa. Kemudian, air yang lebih dingin membutuhkan lebih sedikit ruang daripada air yang lebih hangat, kecuali saat membeku. Jadi, air dingin memiliki densitas yang lebih besar daripada air hangat. Kemudian, beberapa istilah yang telah digunakan untuk mendefinisikan sirkulasi deep ocean, yaitu antara lain yang pertama, sirkulasi abisal, kemudian sirkulasi termohaline, kemudian sirkulasi pembalikan meridional, yang keempat, global conveyor belt, kemudian major deep water mass yang berada di Samudra Atlantik
yaitu antara lain pertama North Atlantic Deepwater atau NADW yang berada di sekitar Laut Norwegia di bagian utara Atlantik Utara, Laut Labrador, dan di Mediterania. NADW menyusuri sisi barat Samudra Atlantik Utara pada kedalaman 2.000 sampai 4.000 meter dan melalui sisi barat Atlantik Selatan. Sebagian besar NADW naik ke atas di Samudra Selatan, tetapi sebagian bergabung dengan arus lingkar kutub Antartika dan melakukan perjalanan jauh ke Samudra Hindia dan Pasifik. Kemudian yang kedua, Antarctic Bottom Water atau AABW. AABW dihasilkan oleh pendinginan evaporatif di lepas pantai Antartika dan di bawah lapisan es Ross yang termasuk air terdingin di lautan. AABW bergerak ke utara di sepanjang sisi barat Atlantik Selatan di bawah NADW. Beberapa massa air yang tumpah ke bagian timur Atlantik Selatan, sedangkan sisanya mengalir ke Katulistiwa yang berada di antara Amerika Selatan dan Afrika. Kemudian yang ketiga, Antarctic Intermediate Water atau AIW yang diproduksi berada dekat dengan Antarctic Convergence atau Polar Front, di mana downwelling terjadi akibat konvergensi arus permukaan yang menempuh jarak cukup jauh ke utara ke cekungan Atlantik, India, dan Samudra Pasifik. Kemudian untuk yang berada di Samudra Hindia dan Pasifik, yaitu Circumpolar Deepwater, CDW. Itu sebutan yang diberikan untuk massa air di Samudra Pasifik dan Hindia yang pada dasarnya mencirikan pencampuran massa air lain di wilayah tersebut. Ciri yang membedakannya yaitu air tidak terbentuk di permukaan, melainkan oleh pencampuran massa air lainnya, termasuk NADW, AABW, dan massa Pasifik Intermediate Water. CDW memiliki massa air dengan volume terbesar di Samudra Selatan yang merupakan campuran NADW, AABW, dan Atlantic Intermediate Water, serta resirkulasi deep water dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian yang selanjutnya yaitu Arlindo yang merupakan salah satu bagian sistem peredaran massa air dunia yang mengalirkan massa air dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia melalui perairan Indonesia bagian timur, permukaan laut bagian barat Samudra Pasifik yang lebih tinggi daripada bagian utara Samudra Hindia yang menimbulkan gradien tekanan ke arah Samudra Hindia. Kondisi ini terjadi secara terus-menerus sepanjang tahun. Arlindo merupakan satu-satunya lintasan massa air termoklin antar samudra pada lintang rendah. Aliran massa air ini memainkan peran penting dalam sistem massa air dunia karena merupakan penghubung utama dalam pertukaran massa air dan bahan antar dasar-dasar samudra dan merupakan elemen penting dalam sistem iklim dunia secara global. Pintu masuk Arlindo ada melalui dua jalur, yaitu yang pertama jalur Laut Sulawesi yang kemudian diteruskan ke Selat Makassar, Laut Flores, kemudian ke Laut Banda. Kemudian jalur kedua yaitu masuk melalui Laut Maluku dan Laut Halmahera. Ketika El Nino terjadi, pergerakan sebagian dari massa air berbalik arah dari wilayah perairan Indonesia menuju Samudra Pasifik. Nah, pada saat itu terjadi penurunan volume massa air yang bergerak dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia.
Kosongnya masa air di wilayah perairan Indonesia tadi kemungkinan mendorong munculnya upwelling atau naiknya masa air dari bawah permukaan ke atas permukaan yang kaya akan nutrien. Oleh sebab itu, saat El Nino, justru banyak klorofil di perairan Indonesia, yang utamanya di wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengukuran arus laut. Untuk mengukur arus laut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Untuk yang pertama, yaitu navigational buoy. Bisa dilihat pada gambar di atas merupakan contoh dari navigational buoy yang eh, pengukur arus tertambat yang memberikan catatan rinci tentang arus di lokasi tertentu. Sebagian besar pengukur arus real time mendukung navigasi. Baiknya mereka terletak di pintu masuk ke pelabuhan atau di sepanjang saluran dan merekam arus permukaan. Seringkali meter arus ini dipasang pada pelampung pelampung navigasi seperti ini, seperti pada gambar di atas ini. Kemudian yang kedua yaitu acoustic Doppler current profiler. Di sisi lainnya terletak di lepas pantai. Misalnya eh, pada grafik ini menunjukkan lokasi meter arus yang terletak di anjungan minyak di Teluk Meksiko, baik dipasang di pelampung atau anjungan minyak atau dipasang di dasar laut. Banyak meter saat ini tidak menyediakan data secara real time. Meter ini menyimpan catatan yang harus diambil dan diunduh di kemudian hari. Hal ini terutama berlaku untuk meter arus yang digunakan dalam studi teknik dan penelitian ilmiah. Kemudian yang ketiga, drifting buoy. Cara lain untuk mengukur arus yaitu dengan membebaskan pelampung dan eh, mengembalikan posisinya ke penerima. Ada beberapa tipe pelampung seperti yang digambarkan pada gambar di atas yang saat ini melayang atau mengambang di sekitar lautan dunia yang melakukan hal itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu eh, kembali ke sebelumnya, plot ini menunjukkan, plot di sebelahnya menunjukkan lintasan pelampung untuk periode 1 bulan. Bisa dilihat dari kepadatan data bahwa pelampung hanyut tidak menyediakan data beresolusi tinggi secara real time. Namun kami dapat memperoleh klimatologi yang akurat ketika mengumpulkan data dari beberapa tahun. Sebagian besar pelampung hanyut mengapung di permukaan, tetapi beberapa tenggelam hingga kedalaman beberapa ratus meter selama beberapa hari, kemudian muncul kembali dan mengirimkan kembali posisinya. Pelampung ini memberikan data tentang arus laut dalam. Saat pelampung naik dan turun, mereka juga mengukur suhu dan salinitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan satelit. Satelit dapat dengan sangat akurat mengukur tinggi permukaan laut dan angin permukaan. Dari pengukuran ini kita dapat memperkirakan komponen arus laut geostropik dan angin. NOAA saat ini menyediakan analisis secara nyaris real time yang diperoleh dengan melalui program OSCAR atau Ocean Surface Current Analysis Real Time. Grafik ini menunjukkan arus Samudra Hindia untuk bulan Desember 2006, ya analisis waktunya.
real time seperti ini memberikan informasi yang tepat waktu kepada pelaut tentang arus variabel seperti arus yang digerakkan musim di Samudra Hindia. Kemudian yang selanjutnya melalui radar frekuensi tinggi dapat memberikan perkiraan arus permukaan hingga 300 km dari pantai. Misalnya grafik ini menunjukkan arus permukaan terukur radar di dekat Cape Hatteras. Perhatikan kecepatan tinggi di dekat kecepatan tinggi Gulf Stream saat bergerak di lepas pantai. Saat ini jangkauan radar di Amerika Serikat terbatas pada beberapa wilayah di sepanjang pantai timur, barat, dan teluk. Kemudian, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh harapan saya. Baik, untuk informasi komprehensif tentang arus laut, itu didapat pada informasi tentang pembangkit listrik yang didapat dari arus laut. Yang pertama, itu jurnal yang kami ambil dari Proceeding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Terapan tahun 2022 yang berjudul Analisis Daya Generator Magnet Permanen dalam Skala Lab untuk Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut yang menghasilkan potensi ini dimanfaatkan untuk pembuatan prototipe pembangkit listrik tenaga arus laut atau PLTAL dengan daya minimum yang dihasilkan oleh generator magnet permanen dengan sumber dari putaran motor DC sebesar 1,55 watt. Daya maksimumnya dihasilkan sebesar 12,87 watt. Generator DC ini merupakan magnet permanen yang menggunakan bahan neodymium atau NdFeB yang disusun rapat mengelilingi rotor lebih dapat menghasilkan medan magnet induksi yang kuat dalam mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Yang kedua, jurnal yang diambil dari pemodelan turbin Savonius-Darius pada pembangkit listrik tenaga arus laut menggunakan CFD yang ditulis oleh Matheny dan kawan-kawan yang menghasilkan pemodelan turbin dengan menggunakan metode CFD yang membandingkan performa beberapa variasi sudut dan nilai TSR dari turbin Savonius-Darius untuk mencari koefisien daya dari variasi nilai TSR tersebut, yaitu sebesar 1,427, 2,853, 4,28, 5, dan 5,7. Dari hasil pemodelan ini diperoleh turbin dengan variasi yang paling optimum untuk digunakan pada pembangkit listrik tenaga arus laut, yaitu variasinya itu sudut terangnya itu sekitar 5 derajat pada saat nilai TSR sama dengan 5 dan koefisien daya senilai 0,469. Sedangkan variasi koefisien daya terkecil dimiliki oleh geometri dengan sudut serangnya itu 10 derajat pada saat nilai TSR sama dengan 4,28 dengan koefisien daya senilai 0,206. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu efek pada es. Di sini terdapat dua jurnal referensi. Untuk yang pertama berjudul Ocean Current Breakup atau Blur Iceberg dari Alex Hood dan kawan-kawan. Ketegangan lateral yang dihasilkan pada gunung es yang disebabkan oleh gesekan kuat arus laut ini. Kemudian citra satelit menunjukkan bahwa gunung es yang diamati memiliki posisi yang sama dalam arus laut selama peristiwa di mana setidaknya sebagian terpisah pada tanggal 21 Desember dan terlepas penuhnya pada 22 Desember. Kemudian yang kedua dari Handan Zhang yang hasilnya jika keasaman sumber air tetap tidak berubah sepanjang waktu, temuan ini menunjukkan adanya ventilasi yang kuat di Samudra Hindia selama LCM, mengikat bahwa lautan glasial cenderung lebih basah. Stabilitas keasaman India yang dalam pasti menunjukkan penyimpanan karbon yang lebih besar, terutama sebagai ion bikarbonat selama LCM. Selain itu, ditemukan air dalam LCM yang sangat korosif di Southwest Indian Basin yang mungkin disebabkan oleh intrusi dari Pacific Deepwater. Kemudian yang selanjutnya, Arlindo.
diambil dari Proceeding Seminar Nasional Pembibitan Atmosfer yang tujuan penelitiannya untuk melihat pengaruh dari intensitas Arlindo terhadap siklon tropis di Pasifik Barat Laut dan Samudra Hindia Selatan. Data yang digunakan data siklon tropis dari JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency, NII, dan BOM mulai tahun 93 sampai 2017. Untuk intensitas Arlindo digunakan data arus geostropik di perairan Indonesia yang didapat dari data Copernicus Marine. Hasilnya menunjukkan bahwa saat intensitas Arlindo melemah, terjadi peningkatan signifikan terhadap durasi siklon tropis di Samudra Hindia Selatan, namun tidak untuk intensitas siklon tropis tersebut. Sementara tidak ada signifikansi baik dari durasi maupun intensitas siklon di Pasifik Barat Laut. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Bila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Dari saya mewakili, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.